Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah al-mab'uts rahmatan wa muhdah. Hakika ya habibi inna qalbi yatiru idza dzakartuka fi khayali fakaifa idza ra'aitu bi ummi ra'si jamal al-husni fi ihda al-layali. Allahumma salli wa sallim ala dhalikal mahbub alladhi tasilu bihi ila a'zamil marghub ila mahabbati 'allamil ghuyub. Wa sallallahu wa sallim ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Jazbah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah. Ayat di atas mengajarkan kita bahwasanya besarnya pahala yang kita dapatkan di malam Lailatul Qadar. Maka apakah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Apa yang Anda ketahui tentang Lailatul Qadar? Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam bentuk sebuah pertanyaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan tersebut, menjawab pertanyaan itu sendiri, apa maksud daripada ayat tersebut? Seakan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kepada kita sebagai seorang manusia bahwasanya manusia itu lemah dan harus kembali kepada Allah yang zat yang maha kuat dan zat yang maha mengetahui. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan beliau sendiri yang mengatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Yaitu malam Lailatul Qadar yang diriwayatkan adalah malam yang jauh lebih baik daripada malam 1000 bulan. Para jamaah sekalian, banyak pertanyaan yang mengatakan bagaimana kita dapat merealisasikan malam Lailatul Qadar dan bagaimana cara kita agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Guru kami Syekh Ahmad Al-Busili mengajarkan bahwasanya seseorang kriteria untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah seorang yang diberi taufik, bantuan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam klasifikasi menjadi dua, yaitu ada klasifikasi yang medium atau yang biasa, ada yang lebih tinggi lagi yaitu expert, atau mungkin kita sebut dengan yang lebih tinggi lagi atau sering kita sebut dengan khawas. Maka adnaha, apa kata beliau? Adnaha an tudrika Lailatul Qadar, yaitu orang yang paling rendah mendapatkan Lailatul Qadar, standar paling rendah orang mendapatkan Lailatul Qadar, an tuwaffaqallahu ta'ala fi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik di dalam mana? Di dalam 3 hal. Yang pertama, an yuwaffiqallahu taala fi salatil isya ma'al imam, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, bimbingan terhadap seseorang untuk bisa menjalankan salat isya secara berjamaah bersama imam. Ini adalah kategori yang paling rendah yang pertama. Kemudian kategori paling rendah yang kedua itu apa? Syarat yang kedua apa? Antudrikat tarawih ma'al jamaah, yaitu mendapatkan tarawih bersama imam. Dan yang ketiga, antudrikal fajra ma'al imam, yaitu mendapatkan sholat fajar, sholat subuh bersama imam. Ini adalah derajat orang yang mendapatkan Lailatul Qadar yang paling standar, paling rendah. Wa a'laha, dan apa yang lebih tinggi, yang paling tinggi? Wa huwal i'tikaf, yaitu beriktikaf di masjid. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya masjid yang disebut dengan Masjid Allah itu dibagi menjadi 2. Al-Masjid Al-Asghar dan Al-Masjid Al-Akbar, yaitu masjid yang skalanya lebih sempit dan masjid yang skalanya lebih luas. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Bahwasanya wahai anak Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, gunakanlah pakaian terindahmu di setiap masjid. Maka Imam Ghazali mengklasifikasikan masjid menjadi 2. Masjid yang skalanya kecil, yaitu masjid yang sering kita lihat, yang terbentuk sebagai sebuah bangunan masjid. Dan yang kedua adalah Masjid Akbar. Al-Masjid Al-Akbar, yaitu masjid yang lebih luas lagi skalanya. Apa itu? Al-Kaunu wal Haya, yaitu kehidupan dan juga alam semesta ini. Maka
Al-Imam Al-Ghazali berkesimpulan bahwasanya selama al-kaun wal hayah, kehidupan dan juga alam semesta ini menjadi sebuah masjid, maka tidak layak seorang hamba Allah berjalan di atas muka bumi dengan pakaian yang compang-camping. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat lagi Maha pendengar. Kemudian untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri, al-i'tikaf fil masjid. Apakah al-i'tikaf itu hanya terbatas di tembok-tembok masjid? Faqala ulama, maka ulama mengatakan, jangan membatasi diri Anda untuk mendapatkan Lailatul Qadar hanya sekedar di masjid saja. Bagus kalau kita i'tikaf di masjid, sangat bagus sekali. Tapi hendaklah kita untuk meluaskan pandangan kita terhadap masjid yang disebut dengan Masajid Allah, yaitu masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan, apakah ibadah selain i'tikaf dan salat yang kita lakukan di masjid yang lebih mulia itu adalah apa? Jabrul khawatir, yaitu menyelesaikan hajat manusia. Sekiranya ada orang yang membutuhkan tenaga kita, maka tenaga kita itulah yang disebut dengan al-i'tikaf. Apabila ada seorang dokter yang dimana pasien membutuhkan idaj, membutuhkan pemeriksaan, maka ketika sang dokter tersebut pergi ke masjid dan meninggalkan pasien, maka hal tersebut dikatakan bahwasanya dokter tersebut tidak menggunakan masjid dalam skala yang lebih besar. Dalam artian bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang sesuatu yang jauh lebih luas lagi, yaitu al-kaun wal haya. Dalam artian apa? Jangan sampai kita membatasi diri kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar hanya sekedar di masjid saja. Bagus ketika kita menghidupkan masjid, karena orang yang menghidupkan masjid itu salah satu yang termasuk orang yang selamat dalam golongan yauma la zilla illa zilluh, yang dimana hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaknya kita meluaskan pandangan kita terhadap sebuah masjid. Kenapa? Karena masjid yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah standar yang lebih luas lagi, agar terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, agar terciptanya masyarakat yang ideal, muslim yang ideal, saling membantu, saling berkontribusi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan pelajaran daripada Lailatul Qadar. Adapun pendapat yang mengatakan apakah Lailatul Qadar tersebut bentuk dari sebuah kenikmatan duniawi, tidak. Lailatul Qadar tidak hanya terbatas dari sebuah material saja. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki untuk bisa taufik yang lebih luas lagi daripada sebuah materi, ada yang lebih daripada materi tersebut. Apa itu? Kepuasan batin, yaitu kepuasan hati, rasa selalu bersyukur, rasa selalu cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan, warda bima qasamallah takun aghnan nas, bahwasanya sekaya-kayanya manusia adalah orang yang ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah lagi, akan menambah lagi, akan menambah lagi. Maka apa yang dimaksud dengan ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Antakuna fi maqamika haitsu aqamakallah, yang dimana Anda tetap ideal di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan Anda. Ketika Anda menjadi polisi, jadilah polisi yang baik. Ketika Anda menjadi seorang dokter, jadilah dokter yang baik. Ketika Anda menjadi seorang guru, hendaklah menjadi guru yang bertanggung jawab dan juga guru yang baik. Inilah yang disebut dengan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar tidak hanya terbatas dengan sebuah perkara yang hanya terbatas dengan batasan materi saja, yang terlihat saja, tidak. Tapi ada yang disebut dengan kepuasan batin, yang dimana akan menjadi patokan kita ketika kita kembali kepada Allah, agar kita termasuk kategori ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yaitu kembali kepada Allah dalam keadaan jiwa-jiwa yang tenang. Semoga dengan pemaparan ini dapat mengingatkan kita semuanya agar sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhanya, mengharapkan rajanya, dan juga selalu beribadah kepada Allah dengan istiqomah. Karena istiqomah itulah yang lebih berat daripada imbalan-imbalan materi yang Allah berikan. Karena Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwasanya idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma', kalau Anda melihat orang yang bisa berjalan di atas air, au yatirul fil hawa, atau terbang di atas udara, fala taghtar, maka jangan gentar. Maka apa yang kita lihat? Fanzur al-istiqomah, lihatlah istiqomahnya dalam berbuat kebaikan, menegakkan agama Allah. Jika beristiqomah
Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, fa innal istiqamata khairun min alfi karamah. Bahwasanya istiqomah itu lebih baik, jauh lebih baik daripada 1000 karamah. Karena karamah itu adalah pemberian hak paten milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak untuk dipelajari. Sesuai dengan firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan Anda ilmu-ilmu tersebut. Karena orang yang bertakwa kepada Allah adalah dari aulia as-salihin, dan mereka adalah warasatul anbiya, pewaris bagi para nabi dan juga pewaris dari para rasul. Semoga dengan adanya nasihat singkat ini dapat mengingatkan diri al-fakir ila Allah sendiri dan juga para pemirsa Jazbah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita meningkatkan keimanan, kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di bulan Syawal nanti termasuk kategori orang yang suci, seperti ibaratnya bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Cukup sekian dari Al-Fakir Ilallah. Apabila ada kurang dan salah Al-Fakir Ilallah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wa akhirul kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.